Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Qala Allah ta'ala wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Shadaqallahul 'azim. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam An-Nisa, dan Allah telah menurunkan kitab Al-Quran dan hikmah kepada Nabi Muhammad dan telah mengajarkan kepadamu Rasulullah apa yang belum kamu ketahui, dan adalah karunia Allah yang besar atasmu. Selayaknya Bapak Ibu kita mencintai Rasulullah, karena berkat beliaulah kita bisa selamat dari ajaran-ajaran sesat. Berkat beliaulah kita bisa mendekat kepada Allah. Karena beliau Rasulullah itu diberikan oleh Allah kemampuan apa yang tidak dimiliki oleh manusia. 24 Rasul mukjizatnya tumplek-blek itu dimiliki Rasulullah. Dan Rasulullah itu tercipta sebelum Nabi Adam diciptakan. Jadi mendahului. Jadi Nabi Rasulullah itu sudah Nur Muhammad itu diciptakan oleh Allah. Sampai Allah berfirman, laulaka ya Muhammad lima khalaqtal aflaq. Umpama tidak aku ciptakan engkau ya Muhammad, pasti aku tidak ciptakan dunia dan seisinya. Jadi kita harus mengetahui bagaimana seluk-beluk Rasulullah itu supaya kita betul-betul cinta walaupun sudah 14 abad yang lalu. Rasulullah itu diberi oleh Allah pengetahuan apa yang ada di langit dan di bumi. Semuanya itu ditentukan. Makanya suatu hari selesai sholat zuhur itu Rasulullah berkhutbah. Setelah sholat zuhur kemudian Rasulullah berkhutbah, dan khutbahnya itu diterangkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, juga At-Tabari diterangkan. Rasulullah berdiri, wahai para sahabat, pada hari ini aku ditunjukkan oleh Allah isi neraka, ditunjukkan oleh Allah isi surga, ditunjukkan Allah semua yang ada di bumi, dan nanti di hari akhir sekarang diperlihatkan oleh Allah di depanku. Maka golongan Ansor saat itu ada datang dan menangis, kemudian langsung bertanya, ya Rasul, saya nanti kedudukannya di mana? Langsung dijawab, engkau kedudukannya di neraka. Karena sudah kelihatan nama dan orangnya itu kelihatan, langsung dijawab tegas, engkau kedudukannya di neraka. Jadi sudah ditunjukkan oleh Allah si A. Kemudian datang lagi sahabat, ya Rasul, siapa nama bapakku? Padahal tidak kenal. Rasul langsung jawab, bapakmu namanya Al-Hafidh. Nah, ditunjukkan mulai orang sampai bapak neneknya itu Rasulullah ngerti. Nah, ini
Jadi luar biasa. Makanya kalau kita tidak cinta kepada Rasulullah itu sangat salah besar. Karena Rasulullah itu pusat ilmu pengetahuan. Sampai-sampai Umar bin Khattab karena dia tawadhu ketakutannya, maka mendekat dan bersimpuh di kaki Rasulullah. Ya Rasul, raditu billahi rabba wa bil islami dina Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Aku berserah diri, ridha Allah itu Tuhanku dan engkau adalah utusannya, dan aku memenuhi agama Islam. Rasulullah terdiam, melanjutkan, wahai sahabat, hari ini saya diperlihatkan oleh Allah. Siapa yang bertanya pasti aku jawab. Nah, ini perbendaharaan dunia seisinya itu diberikan oleh Allah, tumplek-blek di dalam diri Rasulullah. Makanya kita perbanyak membaca sholawat supaya kelak kita mendapatkan tetesan syafaatul udmah yang akan diberikan oleh Rasulullah atas izin Allah kepada seluruh umatnya yang mengikuti beliau. Suatu hari ada seorang perempuan, tangannya lumpuh, datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tanganku ini lumpuh. Mengapa tanganmu lumpuh? Perempuan ini bercerita, ya Rasul, saya mimpi kiamat terjadi. Saya lihat ibuku berada di neraka Jahim. Kemudian ibuku itu, saya tanya, ketika dia dapat siksaan di neraka itu, memegang sehelai kain, yang tangan kirinya memegang jajan yang pernah dimakan di dunia itu. Ditanya, ibu, mengapa kamu masuk neraka? Ibunya menjawab, karena saya bermaksiat belum selesai tobatnya, dan saya termasuk orang yang bakhil, medit, hanya pernah sedekah 2 kali, yaitu sehelai kain dan jajan itu yang dapat membantu dari siksaan api neraka. Kemudian mencari bapaknya, di mana? Ternyata bapaknya di surga. Ditanya, mengapa Pak engkau ada di surga sementara ibu di neraka? Karena saya dulu taat beribadah dan saya menjadi orang yang loman, sehingga Allah memberikan rahmat, saya masuk surga dan bisa mencicipi telaga Kausar. Maka anaknya ini minta, wahai bapak, minta 1 gelas air dari telaga Kausar saya berikan kepada ibu. Enggak boleh, telaga Kausar tidak bisa diberikan kepada orang yang bakhil, nak, walaupun ibumu sendiri. Diam-diam dalam mimpinya itu dia mengambil air di telaga Kausar itu, diberikan kepada ibunya di neraka. Begitu diberikan kepada ibunya, ada suara, kamu memberikan minum kepada orang yang bukan haknya, maka lumpuhlah tanganmu. Bangun tidur, lumpuh betul tangannya. Ketika Rasulullah mendengar cerita itu, tongkatnya diletakkan, didoakan, ya Allah, ampunilah si dia dan kembalikanlah tangannya seperti semula, sembuh. Jadi apa yang diminta oleh Nabi langsung direspon oleh Allah. Makanya doa kita kalau tidak dimulai dengan sholawat, sulit untuk sampai kepada Allah. Sholat kita tanpa ada sholawat Ibrahimiyah tidak akan sampai kepada Allah. Makanya kalau tahiyat akhir itu sholawatnya dimantapkan. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim, seterusnya. Tanpa sholawat itu sholat kita enggak sah. Dan tanpa baca sayyidina kita ini malu. Masa manggil Rasulullah tanpa junjunganku? Wong Rasulullah aja dimuliakan oleh Allah sedemikian rupa, terus kita panggil hanya Muhammad, kita kayaknya enggak adab, enggak sopan. Kita anjur, Allah saja menunjukkan sayyidina, kekasihku, kok kita panggil langsung Muhammad? Maka Allah ditambahi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Itulah Bapak Ibu, tentang perbendaharaan dunia seisinya itu diberikan Allah kepada Rasul. Kalau kita cinta kepada beliau, memperbanyak membaca sholawat, mengetahui sejarah-sejarah beliau, pasti kita akan tambah cinta dan kita semakin banyak baca sholawat. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian Bapak Ibu kajian pagi ini tentang sirah nabawiyah yang jarang diungkap tentang mukjizat-mukjizat Nabi. Yang hanya diterangkan tentang mukjizat Nabi adalah Al-Quran. Padahal ada sekitar 47 mukjizat Nabi mewakili dari 24 Rasul. Mari kita tutup kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.